Al-Hafidz As-Sakhawi beliau pernah bercerita, ada seorang perempuan datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Perempuan tadi itu mengatakan, wahai Imam, beberapa hari yang lalu putriku meninggal dunia dan aku ingin melihat bagaimana keadaan putriku, apakah dia mendapatkan rahmat Allah atau justru dia mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan kepada perempuan tadi itu, wahai engkau perempuan, laksanakan amalan setelah engkau sholat isya, engkau sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Di setiap rakaatnya setelah engkau membaca Al-Fatihah, engkau membaca surat At-Takatsur 4 rakaat. Setelah itu engkau tidur dengan menghadap ke arah kanan dan engkau membaca sholawat Nabi sampai engkau tertidur. Dilaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Subhanallah, malam itu sang perempuan bermimpi kelihatan anaknya tersebut cuma naudzubillah dalam keadaan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambutnya penuh dengan api, bajunya dengan api, bahkan tempat dia berpijak itu sang anak perempuan juga terbakar dengan api. Terbangun dalam keadaan kaget itu sang ibu, timbul perasaan syafaqah kasih sayang, menangis itu sang ibu. Kemudian bergegas sang ibu tadi itu setelah pagi harinya datang kepada Imam Hasan Al-Basri menceritakan tentang mimpinya tersebut. Apa yang terjadi? Imam Hasan Al-Basri hanya terdiam dan beliau mengatakan, wahai ibu, mungkin engkau bersodakoh, semoga dengan sodakoh tadi itu akan mengangkat azab yang tengah diterima oleh anakmu tersebut. Pulang sang ibu dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, memikirkan anaknya di alam barzakh. Malam harinya Imam Hasan Al-Basri sendiri bermimpi, beliau seperti berada di satu tempat di kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai kenikmatan, dengan teduhnya, dengan terangnya. Kelihatan di situ ada seorang perempuan dengan cantiknya, seorang anak muda perempuan. Kemudian dia menggunakan mahkota dari cahaya dan badannya dipenuhi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhiasan dari surganya Allah. Sang perempuan tadi itu mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Hasan, apakah engkau mengetahui aku? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidak. Siapa kamu? Si perempuan tadi itu mengatakan, anak perempuan tadi itu mengatakan, wahai Imam, aku anak perempuan dari ibu yang datang kepadamu, yang engkau berikan amalan untuk bersolawat supaya mimpi melihat aku. Imam Hasan Al-Basri kaget, sedangkan ibunya mimpi anak tersebut diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kenikmatan seperti ini? Perhatikan para hadirin, kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang perempuan tadi itu bercerita, wahai Imam Hasan Al-Basri, ketahui kami ini tinggal di area pekuburan, sudah 700.000 orang yang dikubur di tempat ini. Aku bersebelahan dengan mereka semuanya, dan kebanyakan mereka yang dikubur di sini mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diriku sendiri. Tapi kemarin ada seorang soleh melewati kuburan ini, melewati kuburanku ini, kemudian dia membaca sholawat sekali. Hadirin, sang orang soleh tadi itu membaca sholawat sekali. Sholawat yang sekali tadi itu dihadiahkan kepada kami semuanya. Maka penduduk kubur yang mereka tadi itu tengah tersiksa dibebaskan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah karena berkat satu sholawat yang disampaikan oleh sang alim tersebut. Hadirin,
Satu solawat mampu mengangkat derajat seseorang, mampu memberikan syafaat kepada orang yang tengah diazab. Terus bagaimana kalau beberapa kali kita mengucapkan solawat? Mungkin keluarga kita, mungkin abah kita, mungkin ibu kita yang sudah meninggal dunia, apakah kita akan kikir untuk memberikan solawat kita hadiahkan kepada orang tua kita? Makanya jangan pernah kita untuk merasa jemu bersolawat kepada baginda Rasul, karena apa-apa yang kita sampaikan kepada Nabi pasti Allah akan ijabai. Bukan karena kitanya, tapi karena Nabi adalah seorang Habibullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.